Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pejuang jalanan semua. Apa kabar Anda semua? Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah Anda merasakan sakit pada bagian anggota tubuh tertentu? Tentunya, sebagai makhluk hidup yang memiliki indera perasa, pastinya kita semua sudah pernah merasakan yang namanya sakit. Entah itu sakit ringan, sedang, maupun yang berat. Menilik ke belakang, jauh sebelum ada obat-obatan kimia seperti sekarang ini, orang-orang terdahulu sudah mengandalkan pengobatan dengan bahan-bahan alami yang dijadikan sebagai obat herbal. Obat-obat herbal tersebut juga ada yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah menyampaikan bahwa tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan akan menurunkan pula obat untuk penyakit itu. Jadi, sebagai seorang hamba yang beriman, kita wajib mengimani hadis yang datangnya dari Rasulullah tersebut. Kita boleh saja bersedih ketika ditimpa musibah berupa penyakit, namun kita tidak boleh berputus asa. Baiklah, kita langsung saja kepada obat-obatan alami yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Ada apa saja? Berikut ulasannya. 1. Madu. Di dalam surat An-Nahl ayat 68-69, Allah berfirman, "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang dimudahkan bagimu. Dari perut lebah ini keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia." Di dalam ayat tersebut sudah sangat jelas dikatakan bahwa Allah menunjuk lebah sebagai binatang yang bertugas untuk mengeluarkan madu, yang mana dari dalam perutnya guna sebagai obat dari berbagai penyakit tertentu. Madu dapat juga digunakan untuk berbagai penyakit seperti tipes, masalah pencernaan, dan juga lambung. Madu juga kerap digunakan untuk mengobati keracunan, muntaber, hingga masalah pada hati. Dalam sebuah buku karya Nadiah Tayyara berjudul Buku Pintar Sains dalam Al-Quran, disebutkan bahwa madu juga bisa digunakan untuk menyembuhkan luka. Bahkan, penyembuhannya lebih cepat daripada obat. Madu juga bisa dikonsumsi secara rutin untuk membantu tubuh agar tetap sehat dan bugar. 2. Kurma. Dalam surat Maryam ayat 25 sampai dengan 26, Allah berfirman, "Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini." Dalam sebuah hadis, Nabi SAW juga berkata, "Barang siapa yang sarapan dengan 7 butir kurma ajwa setiap pagi, akan terhindar dari bahaya racun dan juga sihir." Hadis riwayat Muslim. Kurma bermanfaat untuk mengatasi sembelit dan juga wasir jika dimakan ketika perut kosong, serta dapat membantu menghilangkan penyumbatan aliran darah di dalam tubuh, memperkuat penglihatan dan juga pendengaran, meredakan batuk, menahun, mencegah kanker, dan juga mengobati darah tinggi. 3. Jahe. Di dalam surat Al-Insan ayat 17 disebutkan bahwa
Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Siapa yang tak kenal akan tanaman jahe? Tanaman ini merupakan salah satu bahan untuk bumbu dapur yang biasa digunakan sehari-hari. Jahe merupakan sejenis tanaman rumput-rumputan aromatik yang berumur panjang. Beberapa khasiat dari tanaman jahe ini diantaranya mengobati organ pernafasan seperti asma, batuk, meluhurkan dahak, mengobati radang gusi, mencegah karies, mencegah terjadinya penggumpalan darah, dan mencegah penyumbatan jantung dan otak. 4. Minyak zaitun. Buah zaitun memiliki banyak manfaat sebagai obat herbal, terutama apabila telah diekstraksi menjadi minyak. Beberapa khasiat minyak zaitun diantaranya mencegah penyakit kulit, kanker payudara, kanker rahim, kanker perut, dan juga usus besar apabila dikonsumsi 1 sendok setiap hari. Pohon zaitun itu sendiri tercatat di dalam Al-Quran di dalam surat An-Nur ayat 35. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. 5. Jintan hitam atau habbatus sauda. Jintan hitam atau yang lebih dikenal dengan sebutan habbatus sauda ini diketahui memiliki banyak manfaat. Jintan hitam ini juga terbukti ampuh menguatkan kekebalan tubuh, menetralisir racun hingga stres. Keistimewaan jintan hitam tersebut juga telah tertulis di dalam salah satu riwayat hadis, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di dalam habbatus sauda terdapat penyembuh bagi segala macam penyakit, kecuali kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Lidah buaya. Bila selama ini lidah buaya dikenal akan manfaat kecantikannya, maka itu hanyalah salah satu dari segudang manfaat yang dikandung oleh tanaman herbal ini. Banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa tanaman lidah buaya mengandung banyak manfaat. Salah satu anjuran penggunaan lidah buaya terdapat di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW yang mana diriwayatkan oleh Muslim dari Utsman bin Affan yang berbunyi, Rasulullah SAW pernah menemukan seorang laki-laki mengeluhkan kedua matanya ketika sedang ihram. Nabi berkata, "Balutlah kedua matamu dengan aloe vera." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah tadi ulasan kami tentang beberapa tanaman herbal yang telah disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kiranya juga sebagai bentuk ikhtiar kita untuk proses penyembuhan yang sedang kita jalani. Jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesembuhan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat semua penyakit yang ada di dalam diri kita. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang jalanan.